subscriber Kota Barat Channel. Alhamdulillah permintaan dari salah satu subscriber kita untuk mengangkat cerita dari Mbak Sally. Kita Mbak Cecilia. Tim dari Kota Barat sudah sampai di rumahnya Mbak Sally ya. Untuk mengangkat cerita tentang boneka arwah Mbak. Kebetulan Mbak Sally ini salah satu orang yang mempunyai boneka arwah. Iya. Betul Mbak ya? Iya, harus. Tepatnya di Kediri Mbak ya? Di Kediri. Kediri dan Mbak Cecilia itu termasuk yang punya juga yang mengasuh, jenis mengadopsi boneka arwah. Iya. Kalau nggak salah itu berasal dari Thailand. Dari Thailand, ada yang dari Kalimantan juga. Oh gitu. Bisa diceritakan Mbak. Awal mula Mbak Sally itu menginginkan atau punya keinginan untuk mendapatkan atau mengadopsi boneka ini Mbak. Arwah itu. Awalnya dulu itu pengennya itu cari jimat untuk kerja. Tapi setelah saya browsing, setelah saya mengetahui tentang boneka arwah, lebih tertarik untuk mengadopsi mereka. Maksudnya kayak daripada yang keinginan sebelumnya. Terus akhirnya itu sebelum saya mengadopsi boneka arwah pun saya cari tahu informasi lebih banyak dulu untuk tata cara merawatnya, untuk mengadopsi mereka itu kayak gimana gitu. Terus akhirnya 1 tahun saya belajar untuk cara merawat mereka. 1 tahun ini berarti sebelum memiliki ya. Sebelum mengadopsi. Itu Mbak belajarnya sampean itu dari mana Mbak? Temen mungkin ada yang sudah punya sebelumnya? Iya, teman ada yang sudah punya sebelumnya, tapi bukan orang daerah sini. Bukan Kediri, luar Kediri. Iya, orang Jawa Tengah tepatnya. Sering sharing-sharing tentang cara merawat boneka arwah. Setelah itu memantapkan hati, karena saya tahu mereka itu bukan boneka biasa. Jadi memang harus tahu dulu lah tata caranya merawat itu. Terus akhirnya saya mantap, saya adopsi. Yang pertama saya adopsi Vino yang mana Mbak? Yang ini. Yang kecil? Iya, yang kecil. Vino itu boneka arwah dari Thailand. Maksud dari mana Mbak? Asli dari Thailand? Iya, dari Thailand. Awal Vino datang, kan katanya kalau gumantong, kan kalau bahasa Thailandnya kan nyebutnya gumantong. Ya, boneka arwah itu kalau di Indonesia, kalau di Indonesia boneka arwah, kalau di Thailand gumantong. Iya, gumantong. Itu kan biasanya saya lihat di video-video teman saya itu yang sudah punya itu kan bisa minum, bisa netesin air susu. Saya kan harus diajak ngobrol ya, seperti kita punya anak kecil gitu. Berarti mengasuh mereka seperti kita mengasuh anak. Diajak ngobrol gitu, sering diajak ngobrol. Ya walaupun saya tidak bisa berkomunikasi seperti layaknya orang-orang indigo, tapi feeling itu kan sangat berpengaruh Mbak ya. Iya, terus akhirnya 1 minggu setelah nggak mau netes itu, sampai aku pikir kan nggak mau susu apa gimana, tak ganti kadang Fanta, kadang Coca-Cola. Nah ternyata dia mau itu netes untuk pertama kalinya. Iya. Setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu baru mau netes. Mungkin masih itu Mbak, mungkin masih adaptasi. Iya. Setelah saya saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata memang mereka itu
mirip anak kecil. Maksudnya kan kadang ada atau anak kecil yang kalau baru kenal malu-malu, Iya. ada yang baru kenal udah langsung akrab, kan macam-macam. Ini Karakternya beda-beda. mengadopsi ini seperti tentang jiwa. Kita Iya. harus mengerti perasaan gitu. Perasaan ya. Terus akhirnya ya itu Sampai sekarang itu. sampai sekarang mau netes, mau dikasih apa, kasih air putih juga kadang netes, dikasih Coca-Cola Itu kadang. berarti sejenis interaksi lahirnya Iya. minum netes itu. Iya, seperti apa namanya? Kalau kita nyebutnya apa? Kalau sebenarnya itu kan mereka minum itu hanya di, orang Jawa nyebutnya digondo. Sebenarnya hanya sarinya sebetulnya. Cuma Iya. diambil sari. Iya, sebetulnya Kayak seperti itu. jajan-jajan itu Diambil sarinya. Cuman untuk apa namanya? Menunjukkan kalau ini loh aku ada. Seperti itu, dia meneteskan airnya gitu. Terus yang ini Mbak, yang belakangnya, yang cowok. Oh, yang ini namanya Mario. Mario Dari mana Mbak ini? dari Thailand. Sama dari Iya, Thailand. dari Thailand. Itu aku dapat yang adopsi pertama, pengadopsi pertama itu temanku yang di Jawa Tengah yang tadi Yang aku pertama sebutkan. Ya. sampai sharing-sharing. Iya. Tapi karena temanku itu nggak izin ke keluarga, ke anggota keluarga, kan harus izin dulu ke anggota keluarga, kita kenalkan satu-satu sama anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, karena temanku itu nggak izin, Dapat izin dari keluarga. iya, dan juga memang nggak dapat izin dari keluarga. Terus akhirnya Mario itu diasuh di sana itu kayak disembunyi-sembunyikan. Terus akhirnya temanku sampai jatuh sakit. Pas ketika ibunya temanku itu mau ke kamar ambil obat, kan temanku sakit. Pas sakit. Mau ambil obat ke kamar itu tiba-tiba kayak ada yang nampar, kayak ditampar keras gitu. Nah, terus ibunya itu curiga sama boneka Mario. Curiganya itu kayak, oh ini bukan boneka biasa, kayak seperti itu. Terus akhirnya temanku itu disidang sama keluarganya. Terus akhirnya ngaku kalau memang Mario itu bukan boneka biasa. Bentar, Ngaku. Mbak. Ketika tadi Mbak Sally Iya. Sally bilang mempunyai terus nggak minta izin keluarga, berarti Mbak Sally sebelum mengadopsi Mario yang Vino, Iya. pertama kali kan Vino, berarti Vino itu pertama mengadopsi Mbak mengenalkan ke keluarga semua. Iya. Saya kenalkan ke ibu, ke anak. Berarti di situ keluarga harus setuju. Iya. Oh gitu. Seperti halnya. Jadi tata cara dari awalnya seperti itu. Iya. Ya seperti kayak kita bawa pulang anak. Misalnya kita ngadopsi anak manusia, Iya. kita kan tetap harus memperkenalkan sama Keluarga. anggota keluarga. Kalaupun anggota keluarga tidak tahu atau kita sembunyi-sembunyi, seperti anak itu nanti seperti sedih, seperti merasa Iya, tidak iya. diterima gitu loh. Seperti itu. Itu mengadopsi itu pertama kali Mbak. Ini kembali lagi ke Vino. Iya. Syarat apa Mbak yang harus Penuh itu. dipenuhi? Untuk Vino Syarat-syarat iya. atau apa itu? Dulu kalau kita nyebutnya lersi ya. Lersi. Lersinya itu Lersi itu yang punya boneka arwah yang itu. gimana ya, yang kita bilangnya ini kan awalnya mereka ini semua ini kan boneka kosong. Boneka kosong. Ya, boneka kosong terus dimasukin arwah. Nah, itu lersinya yang buat seperti itu. Oh gitu. Iya. Yang mengatur arwah itu masuk ke boneka, Iya. itu namanya lersi. Lersi. Itu bahasa Thailand. bahasa Thailand. Terus gimana selanjutnya? Ya, itu Syarat-syarat. saya dulu dimintain nama lengkap, golongan darah, sama apa namanya, alamat, ya cara dimintain Keterangan.
yang terutama golongan darah sama nama. Oh, golongan darah. Itu nanti tujuannya untuk dicocokkan sama karakter anak yang seperti apa yang cocok sama roh kita. yang arwah yang mau Iya, dimasukkan iya. boneka itu. Ini cuma sekedar itu atau ada mahar atau apa? Untuk mahar, Yang pastinya kan ada. untuk mahar pastinya ada. Cuman kalau disebutkan apa namanya seperti itu kan kesannya seperti Iya, jual beli gitu. Kita bicara nggak Kita usah menjaga nominal. perasaan mereka Iya. seperti itu. Seperti ibaratnya ini sampai berapa ratus atau berapa juta atau berapa Ada yang mulai dari ratusan ribu sampai ratusan juta ada. sampai ratusan juta ya? Atau itu sampai ratusan juta itu tergantung arwah yang masuk atau apa itu? Biasanya tergantung dari jenis bonekanya. Itu yang pertama karena kan mereka itu macam-macam ya. Ada yang terbuat dari keramik juga ada. Kalau ini kan terbuat dari vinil ya. Ini bahannya kan vinil. Iya. Terus juga dari tatonya juga bisa berpengaruh. Tapi Sama. setiap boneka ini Ada boneka tato. arwahnya ada tato Ada dari tato. Thailand Iya. sana. Kalau mungkin orang Jawa menamai raja. Seperti itu Iya, seperti itu. Terus ada lagi Mbak selain ini? Dua ini. Ada Ada ini. lagi. Ini yang dari Kalimantan. Cewek. Iya, cewek Fiona sama ini Rico, ini Marcel. Ini yang dari Kalimantan, yang Sama Riko sama Marcel dari Kalimantan itu. Iya, dari Kalimantan. Ada cerita tentang siapa ini? Fiona. Fiona. Banyak cerita Fiona. Enggak, dari Kalimantan itu kok sampai yang ini kan dari Thailand. Iya. Terus yang Fiona kok sampai Kalimantan itu berarti Mbak punya teman di sana atau saudara? Biasanya kan kita para pecinta boneka arwah kita Iya. punya kayak apa namanya? Ada komunitasnya Mbak. komunitas. Komunitas. Iya. Sharing kan di sana sharing. Dikasih tahu sama teman ada apa namanya lersi tapi lokal katanya gitu. Lersi tapi Indonesia. Iya. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Ya, Dukun kan. ya kalau dukun sih ya kita bicara lersi aja. Soalnya ini kan kita di sini kan mengangkat budaya dari Asal usul dari asal usul boneka. ini Thailand. Jadi Thailand. luar Indonesia. Iya. Tapi sudah Masuk. Sudah masuk di Indonesia sudah banyak sih yang di bisa. Indonesia. Cuman saya cuma tahu 2 tempat, itu pun diinformasikan sama teman. Ya di Kalimantan ada, di Medan juga ada. Yang banyak itu di Kalimantan dan Medan. Iya. Kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa Indonesia ini sudah ada tradisi Iya. dari Thailand gitu loh. Iya. Pecinta ini. Iya. Terus yang cewek itu gimana? Untuk yang cewek ini awal datang dulu Fiona ini awal datang dulu 3 hari tidak mau minum. Iya. Terus akhirnya ya sudah setiap hari diajak komunikasi, diajak ngobrol, akhirnya mau. Agak sedikit manja kalau menurut saya karakter anaknya. Beda-beda Mbak ya. berarti Beda-beda tiap-tiap. karakternya beda-beda. Kalau Mario kan lebih ke dewasa sifatnya, maksudnya. Itu yang Mario ini. Iya, Mario. Kalau yang Fiona manja. Pernah dimimpiin satu-satu juga sama mereka. Jadi Mbak pernah Iya, kan ditemui mereka Iya. lewat Lewat mimpi. mimpi. awal pertama setiap mereka pertama datang itu saya kan selalu bilang sama mereka, Mama nggak bisa komunikasi seperti yang punya kamu yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada pesan yang ingin disampaikan, datang aja lewat mimpi.
pengen tahu kamu, tapi datangnya dengan wujud yang cantik ya, yang ganteng ya. Jadi satu-satu sudah pernah masuk ke mimpi. Gitu. Yang kecil 2 ini cowok berarti. Iya, cowok. Untuk boneka arwah ini Mbak, Iya. mungkin yang Anda alami ada sisi negatif atau sisi positifnya Mbak? Ada. Untuk selama saya merawat mereka, Dari awal itu ya. sisi positifnya dulu. Kayaknya mungkin mau rokok santai. Nggak apa-apa. Suasananya biar Gak apa Mbak, tenang. biasa. Santai, Mbak. Ya, jadi dulu awal saya merawat mereka itu seperti selalu minta doa ke mereka. Jadi kita itu mendoakan mereka, mereka bakal mendoakan balik ke kita, seperti itu. Saya minta sama mereka, Vino, doain mama kerjanya lancar, doain mama dapat rezeki, seperti itu. Dijauhkan dari orang-orang yang punya niat jahat, seperti itu. Mereka nanti mengerti. Mereka memproteksi saya, memproteksi seandainya ada orang punya niat jahat, walaupun tidak secara langsung bisa berkomunikasi, tapi misal mau ketemu sama orang COD atau gimana gitu, tapi ternyata orangnya punya niat jahat, udah janjian jam 9, nanti tiba-tiba pas jam 9 itu seperti saya kayak malas mau keluar, malas mau ngapa-ngapain, kan akhirnya batal kayak gitu. Itu sisi positifnya Mbak ya? Iya, memproteksi sama mendoakan kita supaya lancar rezeki. Tapi ya setelah itu, misal kita dapat rezeki yang tidak terduga, diajak jalan-jalan, seperti itu. Iya. Oh, berarti ini Diajak juga jalan-jalan. bisa diajak keluar Iya, rumah. bisa. Gitu. Diajak jalan-jalan, entah pergi ke mall atau gimana, seperti itu. Diajak main, dibelikan mainan. Misal Vino doain mama lancar rezekinya, nanti tak belikan mainan, nanti buat beli susu, seperti itu. Unik. Kalau di Indonesia ini kan termasuk kita nggak usah ngomong yang negatif, kita bilang ini unik. Di Indonesia ada orang yang pecinta seperti ini kan nggak 1 orang 2 orang, Ya, sudah ribuan kan. sudah banyak. Sudah banyak yang punya ini, dan itu sisi positif ya, sisi positif mempunyai ini. Berarti dari sisi positif pasti ada kan sisi negatif. Ya kalau kita melupakan mereka atau menelantarkan mereka, pasti ada nanti kita sebutnya seperti sial. Iya, Karma, istilah karena entah sakit, entah cari rezeki sulit, seperti itu. Pernah sih saya pulang ke Kediri. Mereka kan awalnya ada di Tulungagung, Iya. di tempat kerja. Saya pulang ke Kediri, di Kediri stay 3 bulan. Berarti boneka arwah ini Bonekanya tertinggal di sana, ya, tertinggal di Tulungagung. Tidak ada yang ngajak ngobrol, tidak ada yang offering, ngasih makan, nggak ada yang rawat. Terus akhirnya di sini saya yang kena sedikit karma. Ya, saya yang namanya musibah tetap ada. Iya. Tetap dari Allah gitu maksudnya. Tapi sedikit banyak saya merasa seperti karena saya melupakan mereka. Iya. Gitu. Istilahnya mbaknya kan mengantarkan mereka kan, seperti itu. 3 bulan Mbak itu ya? 3 bulan sempat kena tipu orang juga, terus sampai ya uang dibawa kabur, seperti itu kan, ya sial toh itu namanya. Iya, termasuk ya negatifnya menelantarkan mereka. Berarti tujuan Anda mengadopsi boneka-boneka ini seperti itu Mbak ya? Iya, tujuan awalnya. Mungkin pandangan saya ya, kita kalau
Cina apa? Boneka hoki. Itu. Iya, kita pembawa hoki. kita mencari hoki gitu loh. Iya, Mungkin seperti Keberuntungan. itu. keberuntungan tuh. Semua orang kan pasti mencari hal-hal yang beruntung atau Iya, apa. iya. Ketika sampean mungkin kan ada mbak ya teman-teman sampean yang datang ke sini kok punya boneka ini, Iya, itu pasti ya pendapatnya kan berbeda. iya. Mungkin ada teman yang nggak percaya soal Ada. masa ada mbak, Ada. gimana itu mbak? Ada itu ada satu temanku, dia kesini bawa adik, udah besar, adiknya SMA waktu itu. Nggak percaya, mungkin mau tanya secara langsung kan takut saya tersinggung atau gimana. Jadi kayak Takut tentang boneka. Tanya tentang boneka. iya, tanya tentang boneka, mau tanya langsung Nggak boneka enak. kok dikasih minum, Oh, itu boneka apa. gitu. Tapi mau tanya langsung kan takutnya tersinggung, seperti itu. Jadi kayak dibatin gitu loh sama dia, dibatin boneka kok duwe jajan gitu. Terus akhirnya ya itu tadi di rumah dimimpiin. Besoknya temanku telepon, katanya itu bonekamu bilang ngono, adikku wedi katanya gitu. Oh, berarti mereka berlima Mereka ini menunjukkan ke si yang tidak percaya itu tadi. seperti itu. Ya kayak saya kan nggak menuntut semua orang untuk percaya. Iya. Itu kan hak masing-masing Ya, orang. kita saling menghormati Iya. apapun perbedaan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia Iya. kan. Kayak kalau menurut saya pribadi, ketika gumantong ini atau boneka arwah ini dikasih minum, dikasih jajan, itu kan sama seperti orang Jawa. Iya. Kayak yang di tempat terus dikasih Pancen. sajen atau seperti itu. Sebenarnya sama, cuman beda Iya. rupa gitu loh. Iya. Mungkin kalau ada orang yang mencela atau apa ya, Ya, mereka tahu. iya itu. Mungkin mereka nggak terima, terus akhirnya seperti itu. Ditunjukin kalau ini loh aku ada. Iya, gitu. gitu. Seperti itu mungkin. Ya, seperti itu. Terus pas itu mbak, pas sampean ditemui lewat mimpi itu wujudnya gimana mbak? Iya. Tiap boneka itu. Ya seperti anak kecil. Ya anak kecil. Dulu awal kalau Vino mimpi pertama itu anak kecil pakai singlet. Anak kecil sekitar usia 1,5 tahun. Masih kecil ya. Iya, 1,5 tahun, seperti anak kecil yang baru bisa jalan seperti itu. Pakai singlet putih, pakai celana jeans panjang. Itu seperti di rumah, tapi rumahnya itu kayak di pinggir kali, di pinggir kali. Itu satu saja rumahnya, maksudnya nggak ada tetangganya apa, nggak ada. Jatuh, Maksudnya jatuh? dia jalan terus jatuh nangis. Oh gitu. Iya, itu si Vino. Kalau untuk Fiona ini wujudnya anak usia 5 tahun. Fiona ini. Udah agak besar. Agak gede. Anak usia 5 tahun, matanya sipit, terus rambutnya kepang 2 depan sini, yang Oh, gitu. panjang, rambutnya panjang, coklat warnanya. Yang 2 dikepang depannya sini, cantik anaknya, putih, pipinya tembem, gemuk anaknya. Lari-larian di di tempat kerjaku sana, Tulungagung, lari-larian gitu. Berarti mbaknya itu ketika mimpi ketemu mereka, ya kayak bermain gitu ya. Iya. Kayak bisa dikatakan riang, gembira seperti Iya. anak kecil gitu ya. Iya. Enggak yang menyeramkan atau enggak ya. Seperti anak kecil. Kalau untuk hal menyeramkan atau tidak tergantung pembawaan kita sebenarnya. Kalau untuk teman-teman kerjaku di sana ya awalnya takut. Kadang keran bisa nyala sendiri seperti itu. Di tempat kerja sana itu teman-teman mesti Vino katanya gitu, Vino nyalain keran katanya gitu, mainan keran. Takut semua, tapi kan kalau saya memang gimana ya, memang sudah diniatin, jadi apalagi kalau sudah tahu kan di mimpi wujudnya lucu-lucu gitu. Berarti Ya. mbaknya ini kalau saya ngomong, mbaknya ini dari dulu sebelum punya mereka, mbaknya sudah senang tentang mistis, tentang Iya, kayak dasarnya mbak punya iya, kesukaan seperti itu. iya. Ini sudah berapa tahun mbak
punya ini mulai dari yang Vino. pertama? Sudah 2 tahun. 2 tahun ini. Ya, 2 tahun berjalan. 2 tahun. 2 tahun lebih lah kalau sekarang. Ya kurang lebih 2 tahun. Mbak Cecilia ya. Iya. Mbak Cecilia setelah mengadopsi hal seperti ini, mungkin kan tadi ceritanya dari pertanyaan dari Mas Oton kan ada yang istilahnya nggak percaya ataupun mengejas Mbak seperti bla 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 seperti itu Iya. kan. Iya, mungkin mereka tidak menghormati hak Mbak mempunyai hal seperti Iya. ini, ya kan? Dari sini ada nggak Pak yang gimana ya, keluarga yang nggak setuju ataupun setelah Mbak memperkenalkan mereka lah, ada nggak yang nggak setuju? Kalau untuk menerima? keluarga nggak ada sih, semuanya bisa menerima mereka. Kadang sama ibu juga diajak ngobrol juga. Oh gitu. Iya, kadang pas habis offering gitu, ayo minum katanya gitu. Ibu sering ngajak ngobrol juga. Jadi ya sampai sekarang bisa menerima. Berarti bukan dari Mbak saja kan, dari ibu. Iya. Kayak memperlakukan mereka kan seperti Iya, anak sendiri. seperti anak sendiri, adik saya juga, Oh gitu. anak saya juga seperti itu. Kalau untuk tata cara merawat boneka arwahnya gimana, Mbak? Untuk tata cara merawat mereka, biasanya kalau baru datang gitu kita nyalain dupa, 7 batang. Oh 7 batang. Ya itu untuk kan setiap rumah pasti sudah ada penunggunya. Iya iya. Ibaratnya kita pulau nuwun, Ya, kita pulang. masuk bawa anak-anak kecil biar tidak diganggu sama yang penghuni yang asli seperti itu. Jadi kita nyalain dupa 7 batang, kita izin sama penunggu tanah, penunggu rumah yang sebelumnya kan. Oh iya. Ya seperti itu. Terus nanti kita bacain mantra. Kalau yang untuk Thailand ada mantranya. Kalau untuk yang lokal kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Berarti yang mereka dua ini Vino sama Iya, siapa tadi? Mario. Ini mantranya beda. Terus yang Iya. dari Kalimantan berarti beda lagi. Kalau yang dari Kalimantan kita ngobrol biasa Biasa, bahasa pakai Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, yang ini berarti bahasa Thailand. Thailand. Iya. Oh, gitu. Untuk mantranya biasanya yang dipakai biksu-biksu Thailand. Beda berarti, Pak. Iya, Nah, kalau setiap- kalau untuk berarti kan ini dari yang dari Thailand ini untuk sampean ngobrol setiap hari itu pakai bahasa Indonesia Bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia sudah mengerti berarti. Cuman untuk pas ketika kita ganti makanan atau kita mendoakan mereka itu tetap pakai Bahasa Thailand. iya kayak mantra buat Mantra yang dari iya. Thailand itu. Seperti itu. Terus tata caranya itu tadi biasanya mulai dari pakai- awal Iya. sampai perawatan sehari-hari seperti itu loh. kalau untuk perawatannya, kalau saya sendiri biasanya mengganti makanannya, mengganti minumannya itu seminggu sekali pas setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis malam Iya, Jumat. iya, setiap Seperti hari ini Mbak ya, Kamis. jajan ini. Iya. Tiap hari Kamis Iya, diganti. diganti. Terus ada teman juga itu 3 hari sekali, macam-macam. Oh, Tergantung kitanya ngasih apa. Seperti itu. Berarti kayak baju kayak style fashion Iya. itu juga diganti-ganti. Iya, kita ganti. Untuk makanannya juga biasanya saya kasihnya sih makanan snack yang ndak terbuka. Jadi kan biar ndak basi. Oh, Karena gitu. saya offeringnya 1 minggu sekali. Kan Seperti kita bicarakan seperti apa? Makanan ini kan diambil sari, Iya, iya kan? Dari sisi goibnya seperti itu. iya. Kalau kita kasih makanan yang terbuka, misalnya pas feelingnya saya sebagai orang tua asuh, Iya. mereka kok pengen hari ini masain mie anak-anak, misalnya kan dikasih mie itu kan makanan terbuka, ya itu setiap hari diganti. Kalau yang makanan Yang terbuka, terbuka. ya kalau yang makanan tertutup gitu seminggu sekali nggak apa-apa, seperti itu. Kalau minum Mbak, minum ya. Kalau minumnya Kan termasuk terbuka Mbak? iya termasuk terbuka. Itu gantinya 2 hari sekali kalau saya. Kalau untuk minuman karena kan nggak mengeluarkan bau basi seperti itu tuh. Kita
ini kan yang satu nggak keluar, yang satunya keluar. Iya. Ini padahal sama. Iya. Ini berarti kan Moodnya lagi yang satunya minum, satunya enggak. Soalnya Kayak kan seperti itu. kalau anak-anak itu kan gampang moody ya, gampang Iya. mood-moodan gitu. Nggak bisa dipaksa. Jadi kalau mereka maunya minum ya biar minum, Semaunya. ya semaunya. Nggak bisa dipaksa. Kalau yang pas nggak mau minum dipaksa suruh minum nggak bisa. Oke. Kalau di Kediri sini Mbak, Iya. banyak nggak Mbak yang kemungkinan besar yang mempunyai Ada gumantong sih. seperti ini? Ada satu orang yang saya kenal, Aha. tapi ya nggak gitu kenal deket. Ada yang punya. Mungkin lainnya ada, cuman Mbak belum kenal Iya. gitu. Karena kalau di komunitas itu kebanyakan dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Mungkin ada pesan yang untuk semua orang Iya. tentang boneka gumantong. Untuk pesan-pesan saya bagi orang-orang awam yang ingin mengadopsi boneka arwah, yang terpenting harus izin sama keluarga. Harus izin sama keluarga mau mengadopsi, karena mereka itu bukan hanya sekedar boneka yang kita beli di toko seperti itu, bukan. Mereka membutuhkan perawatan, mereka juga punya perasaan. Jadi ya itu tadi yang terpenting, pesan saya untuk kalian semua yang pengen merawat boneka arwah, nomor 1 harus izin sama keluarga. Kalau yang sudah bersuami izin sama suami. Oh, Seperti itu. Iya. Jadi mereka bisa merasa diterima di keluarga ini, di rumah ini. Oh, kamu diterima seperti itu. Kalau enggak kan ya kasihan, nanti perasaannya sedih. Karena kebanyakan dari arwah-arwah yang ada di dalam boneka ini arwah ini itu anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua. Oh, seperti itu. Iya. Berarti kita nggak nyebutkan arwah itu apa ya. Yang Iya. jelas yang masuk di boneka ini kebanyakan arwah anak-anak yang Kurang kasih sayang. kurang kasih sayang seperti Iya. itu. Seperti Mario ini kan dulunya nama manusia ketika dia masih menjadi manusia. Iya. Namanya kan Phai. Nama Thailand, dia orang Thailand. Oh, gitu. Namanya Phai. Dia sakit, meninggal. Terus orang tuanya enggak pernah mendoakan. Jadi dia itu, mereka itu butuh doa. Iya. Bisa dikatakan arwah gentayangan seperti itu. Mbaknya kan punya Mbak Cecilia ya. Mbak Cecilia kan punya berapa ini, 5 ya? Iya, 5. Mungkin ada Mbak yang lebih dari 5 atau ada syarat-syarat tertentu kalau orang mempunyai Iya. berapa Untuk orang awam seperti saya yang bukan indigo itu Ya. tidak boleh lebih dari 5. Oh, berarti Karena- untuk yang Iya, untuk yang kita bicara orang awam orang gitu aja. awam, orang awam itu tidak boleh Tidak lebih boleh. dari 5. Maksimal 5. Maksimal 5, karena kalau lebih dari 5 yang ditakutkan nanti tidak bisa membagi kasih sayang. Yang ditakutkan nanti terlantar. Yang satunya dirawat, yang lainnya nanti terlantar. Takutnya seperti itu. Kalau untuk orang-orang yang bisa berkomunikasi secara Kita bicarakan indigo gitu aja. indigo ya, itu boleh lebih dari 5. Kalau orang awam tidak boleh lebih Tidak dari boleh. 5. Berarti kalau kita suatu ketika menjumpai teman-teman semua, kalau menjumpai orang yang mempunyai boneka ini lebih dari 5, bisa dikatakan orang itu mempunyai kelebihan Iya. ataupun indigo Iya. seperti itu. Bisa komunikasi langsung lewat boneka ini. Iya. Seperti itu. Ada lagi Mas Otton yang ditanyakan sama Mbak Sally? kayaknya udah cukup Mas Kang, tentang cerita boneka arwah dari Mbak Sally. Untuk teman-teman, saudara-saudara, teman Kota Barat Channel, mungkin malam ini konten kita
lain, bukan tentang sejarah Indonesia atau budaya di Indonesia, mungkin bukan itu, tapi ini sejarah ataupun budaya luar negeri seperti Thailand. Kita di sini memberitahukan bahwa di Indonesia juga ada seperti ini. Kita tidak bisa memungkiri ini. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam. Kita saling menghormati. Seperti itu, Mas Sopron. Oke, leres kan. Terima kasih Mbak Sally Ya, sudah menceritakan tentang boneka arwah yang Anda miliki. Untuk video kali ini mungkin cukup Kang nggih. Nggih, sampun. Terima kasih untuk teman-teman dari Kota Barat channel yang mengikuti video kita dari awal. Selalu support kami, subscribe, like, dan share video kami sebanyak-banyaknya biar semakin semangat. Mas Sopron ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sally. ya.